Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai percobaan kedua, yaitu tentang ikatan kimia. Nah, perlu diketahui ikatan kimia itu merupakan ikatan yang menghubungkan antara atom yang satu dengan atom yang lainnya sehingga bisa membentuk suatu senyawa. Ikatan tersebut secara umum bisa dibedakan menjadi ikatan ionik dan juga ikatan kovalen. Nah, pada percobaan hari ini kita akan mempelajari sifat-sifat dari ikatan-ikatan tersebut. Nah, tapi dalam bentuk senyawa. Jadi tujuan dari percobaan hari ini adalah mempelajari sifat-sifat senyawa ionik dan senyawa kovalen. Senyawa ionik itu merupakan senyawa di mana unsur-unsurnya berikatan melalui ikatan ionik, sedangkan senyawa kovalen itu adalah senyawa di mana unsur-unsurnya bisa terikat antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan ikatan kovalen. Penjelasan terkait dengan ikatan ionik ataupun ikatan kovalen secara garis besar sudah dijelaskan di buku petunjuk praktikum. Nah, bisa kalian buka pada halaman 16. Nah, di sini ikatan ionik itu terjadi karena adanya serah terima elektron. Nah, jadi ada perpindahan elektron dari atom satu ke atom yang lainnya. Pada senyawa ionik ada atom yang melepaskan elektron, ada atom yang menerima elektron. Yang melepaskan elektron, atom tersebut nanti akan berubah muatannya ya menjadi bermuatan positif atau disebut juga dengan kation. Sedangkan atom yang menerima elektron akan bermuatan negatif atau disebut dengan anion. Nah, perbedaan muatan ini antara muatan yang positif dengan muatan yang negatif nanti akan berikatan membentuk suatu ikatan ionik. Itu tadi adalah ikatan ion. Kemudian untuk ikatan kovalen, pada senyawa kovalen itu terbentuk karena terjadi penggunaan secara bersama pasangan elektron bebas. Nah, berbeda dengan ikatan ionik, kalau yang tadi itu karena ada perpindahan elektron, ada pergerakan elektron ya. Kalau yang ikatan kovalen itu terjadi karena penggunaan secara bersama pasangan elektron bebas. Nah, pada ikatan ion ini ada beberapa sifat senyawa ion seperti yang bisa kalian lihat di buku petunjuk praktikum. Salah satunya adalah leburan atau lelehannya itu bisa menghantarkan listrik atau sifatnya konduktor, begitu ya. Nah, yang kita pelajari salah satunya adalah ini. Jadi sifat yang ini di mana pada senyawa yang sifatnya itu adalah ini ya, senyawa yang sifatnya itu elektrolit atau non elektrolit gitu ya, yang bisa menghantarkan listrik. Nanti akan kita pelajari senyawa apa saja. Kemudian untuk ikatan kovalen atau senyawa kovalen itu sendiri ini dibedakan menjadi dua. Ada ikatan kovalen polar dan juga ada ikatan non polar. Nah, untuk senyawa yang polar ini biasanya bentuknya asimetris. Jadi tidak sama begitu ya. Asimetris. Misalkan H2O. Nah, bentuknya itu tidak simetris sehingga ini sifatnya adalah polar. Nah, untuk senyawa-senyawa yang polar ini nanti akan larut dalam pelarut yang polar, sedangkan untuk senyawa nonpolar ini akan larut dalam pelarut yang nonpolar begitu. Nah, contoh-contoh dari apa saja senyawa yang polar dan apa saja senyawa yang nonpolar nanti akan kita kita praktikumkan ya. Kita lakukan percobaan senyawa mana saja yang akan tergolong ke dalam senyawa polar dan yang mana saja yang akan tergolong ke dalam senyawa yang nonpolar gitu. Nah, untuk percobaan hari ini alat dan bahan yang akan digunakan yaitu gelas kimia.
tabung reaksi, spatula, pengaduk kaca, kaca arloji, dan botol semprot. Sedangkan bahan yang akan digunakan yaitu aquades, natrium klorida atau NaCl, NaHCO3, H2SO4, CH3COOH, gula, minyak kelapa, serbuk deterjen, bensin atau solar, etanol, dan juga kloroform. Nah, untuk prosedur kerjanya di sini ada 2 dan semuanya dilaksanakan di laboratorium. Pada prosedur pertama yaitu membedakan senyawa elektrolit dan non-elektrolit, di mana di sini kalian menentukan senyawa elektrolit itu yang bisa menyebabkan lampu dalam suatu rangkaian, nanti ada rangkaiannya ya, itu bisa menyalakan lampunya. Jadi lampunya nanti akan menyala. Yang non elektrolit itu nanti lampunya tidak akan nyala gitu. Jadi bisa dibedakan juga yang mana yang sifatnya nanti itu konduktor dan yang non konduktor, atau yang bisa menghantarkan listrik dan tidak menghantarkan listrik. Nah, kemudian di sini prosedurnya sampelnya masing-masing dimasukkan ke dalam gelas kimia. Kemudian diuji daya hantar listriknya dengan menggunakan rangkaian alat. Nah, rangkaian alatnya seperti ini ya. Nah, di sini ada lampunya, ini. Kemudian ada kabelnya ini ya. Nah, ini nanti dimasukkan ke dalam larutan. Apabila lampunya nyala, kalian tulis hasilnya di tabel yang sudah disediakan di halaman 18. Apakah lampunya menyala, apakah ada gelembung gas, nanti bisa dituliskan di situ. Itu untuk yang prosedur A. Kemudian untuk yang B, di sini kita akan belajar yang mana larutannya yang polar dan mana yang larutannya itu non polar. Sebanyak 2 mili aquades di sini dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambah dengan larutan sampel yang terdiri dari minyak kelapa, deterjen, solar, etanol, dan kloroform. Kemudian diamati apakah ada perbedaan terbentuk 2 fase ataukah tercampur secara merata. Nanti diamati, kemudian dituliskan hasilnya pada kolom B di halaman 18. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya beri contoh untuk prosedur yang A dan juga untuk prosedur yang B. Baik, di sini saya akan memberikan contoh untuk prosedur yang pertama. Di sini alatnya yang pertama ada beker gelas ya. Kemudian sebagai contoh di sini saya akan menggunakan larutan NaCl. Nah, untuk mengetahui apakah larutan NaCl ini termasuk ke dalam senyawa elektrolit atau bukan gitu. Jadi nanti diambil beberapa mili ya. Nah, sebelumnya saya cek dulu, ini adalah rangkaian alatnya. Nah, saya cek apakah lampunya ini bisa menyala atau tidak gitu ya. Nah, ini bisa dilihat apabila kabelnya ini saya hubungkan, lampunya bisa menyala. Nah, kemudian di sini akan saya masukkan rangkaian alat ini ke dalam larutan NaCl. Ini bisa dilihat ya, lampunya bisa menyala ketika kabel ini dicelupkan ke dalam larutan NaCl. Nah, bisa diamati juga apakah terdapat gelembung atau tidak. Nah, nanti hasil yang kalian lakukan di lab
kalian catat hasilnya pada tabel kolom A gitu. Nah, apabila sudah selesai di sini ujung-ujungnya kalian bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan Aquades di sini. Kemudian kalian keringkan dengan menggunakan tisu. Kemudian hal yang sama nanti kalian lakukan untuk larutan NaCl, NaHCO3, H2SO4, CH3COOH, larutan gula. Ini saya beri contoh untuk yang larutan gula. Di sini gulanya juga sudah disiapkan ya di laboratorium. Jadi nanti kalian ambil beberapa sendok begitu ya. Kemudian kalian buat larutannya. Jadi untuk pengertian larutan itu sendiri, larutan itu kan merupakan campuran yang homogen. Nah, jadi gula yang awalnya berupa padatan ini ya, kalian larutkan begitu. Kalian larutkan dalam Aquades sampai terlarut secara sempurna. Kemudian kalian uji apakah larutan gula ini bisa menghantarkan listrik atau tidak. Ini sudah larut, kemudian kita masukkan. Nah, bisa kalian lihat ya, lampunya di sini tidak menyala untuk larutan yang saya buat. Nah, nanti coba kalian uji sendiri larutan gula yang kalian buat. Perbandingannya bisa 1 sendok gula dengan 20 ml atau 30 ml Aquades. Nah, hal yang sama juga dilakukan untuk larutan yang lainnya. Itu tadi untuk prosedur yang pertama. Selanjutnya saya memberikan contoh untuk prosedur yang kedua, yang B, yaitu membedakan senyawa kovalen polar dan juga senyawa kovalen non-polar. Di sini saya ambil tabung reaksi, kemudian saya tambahkan dengan Aquades. Di sini ya, ini Aquades. Kemudian saya tambahkan di sini adalah solar. Ini saya tambahkan solar ya, warnanya agak kuning. Bisa dilihat di sini ya. Nah, bisa dilihat yang ada pada bagian bawah di sini, ini adalah Aquades yang pertama kali saya tambahkan. Kemudian di atas ini adalah solar. Nah, ini ya, yang atas yang agak kuning ini adalah solar. Nah, ketika saya campurkan, saya homogenkan ya, saya berusaha untuk menghomogenkan di sini.
Nah, ternyata antara Aquades dan juga solar tidak bisa bercampur. Nah, ini ada dua fase. Inilah yang dinamakan dengan dua fase, terbentuk larutan dengan fase yang berbeda. Ini fase pertama, yang ini fase yang kedua. Jadi tidak bercampur. Nah, ini terbentuk dua fase. Nah, nanti kalian tulis di kolom juga kalau diaduk bagaimana hasilnya. Ini saya coba aduk dulu. Nah, setelah saya aduk, ternyata tetap larutannya tidak tercampur. Tanpa pengadukan juga tidak tercampur. Dituliskan apakah membentuk dua fase atau tidak. Nah, ditulis di buku petunjuk praktikum ya, di tabel di situ dituliskan. Nah, itu yang pertama. Kemudian saya berikan contoh lagi yang kedua, yaitu untuk Aquades yang ditambahkan dengan etanol. Ya, ini Aquades. Ini Aquades, kemudian akan saya tambahkan etanol di sini. Nah, ini adalah etanol, saya tambahkan di sini. Nah, sudah ditambahkan. Nah, ketika larutan etanol ditambahkan ke dalam Aquades, maka tanpa pengadukan etanolnya langsung tercampur. Nah, tidak ada fase yang berbeda dalam larutan ini. Ketika diaduk juga sama. Nah, tanpa diaduk saja sudah campur ya, apalagi kalau diaduk. Nah, ini. Nah, jadi karena tidak ada fase yang berbeda, jadi ini hanya terbentuk satu fase. Nah, bisa dilihat ya di sini. Nah, itu tadi adalah contoh untuk percobaan kedua. Nanti kalian lakukan sendiri di laboratorium untuk percobaan yang A dengan larutan yang berbeda secara lengkap, yang B juga demikian gitu ya. Tadi saya hanya beri contoh dua larutannya. Nanti yang di laboratorium nanti kalian kerjakan semua. Kemudian untuk percobaan yang kedua, di sini sampelnya ada minyak kelapa, kemudian ada deterjen, bensin atau solar, etanol dan kloroform. Untuk bahan-bahannya sebagian besar sudah disiapkan di laboratorium. Untuk deterjennya saya minta setiap mahasiswa membawa serbuk deterjen. Jadi deterjennya kalian bawa sendiri dari rumah atau dari kos. Untuk dilakukan percobaan, dicek apakah deterjen ini termasuk senyawa kovalen polar ataukah yang non polar. Nah, itu untuk prosedur percobaan di percobaan yang kedua. Selanjutnya nanti akan saya jelaskan di video ini juga terkait dengan laporan percobaan pada percobaan yang kedua untuk laporannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan laporan percobaan kedua, formatnya dan apa saja yang harus dijelaskan dalam pembahasan di laporan percobaan kedua. Untuk formatnya sama seperti pada percobaan sebelumnya. Yang pertama, kalian tuliskan judul, kemudian tujuan, alat dan bahan, prosedur. Nah, untuk judul sampai pada prosedur ini kalian sesuaikan dengan yang dilakukan. Boleh disamakan dengan yang ada pada buku petunjuk praktikum, karena itu sudah sesuai dengan yang nantinya akan dikerjakan di laboratorium. Kemudian hasil yang A dan B dibuat dalam bentuk kolom ya. Yang pertama membedakan senyawa elektrolit dan non elektrolit, hasilnya dituliskan di sini.
Kemudian membedakan senyawa kovalen polar dan nonpolar, juga dituliskan hasilnya bagaimana. Ini untuk semua sampel yang diujikan di laboratorium. Kemudian yang keenam adalah pembahasan. Nah, untuk pembahasan di sini disebutkan senyawa elektrolit ya, senyawa elektrolit dan non elektrolit. Mungkin bisa disebutkan dulu pengertiannya apa senyawa elektrolit. Kemudian di bawahnya bisa ditambahkan yang termasuk ke dalam senyawa elektrolit pada sampel percobaan itu apa saja. Kemudian yang senyawa non-elektrolit dijelaskan pengertiannya bagaimana. Kemudian di bawahnya baru ditambahkan bahan apa saja atau sampel apa saja yang tergolong ke dalam senyawa non-elektrolit. Kemudian diberikan alasan atau penjelasan terkait dengan hasil tersebut. Nah, kenapa kok termasuk ke senyawa elektrolit, mengapa termasuk ke dalam non-elektrolit. Kemudian untuk yang kovalen polar, penjelasannya bagaimana dan sampel apa saja yang tergolong ke dalam senyawa kovalen polar. Begitupun untuk yang kovalen non-polar. Kemudian diberi alasan terkait dengan hasil percobaan. Misalkan ada yang tidak sesuai dengan literatur, diberikan penjelasan juga mengapa hasil yang kalian lakukan, hasil percobaannya ya tidak sesuai dengan literatur. Ataupun bisa disebutkan juga hasil percobaan sudah sesuai atau belum dengan literatur. Kemudian terakhir dituliskan kesimpulan. Nah, ini adalah penjelasan terkait dengan laporan percobaan kedua yang nanti akan kalian tulis di buku laporan praktikum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.